diberikan panjang umur, dan kita selalu mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Oke teman-teman, hari ini ibu seperti mimpi karena ibu bisa berdiri di tempat yang penuh barokah ini, tempat yang penuh mulia ini. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi kita kenalan dulu ya, agar kita bisa saling kenal dan saling sayang satu sama lain. Oke, nama lengkap ibu Raisyatun Nabila. Ibu biasa dipanggil Raisya. Ibu berasal dari kota Depok, tetapi ibu tinggal di Cilodong. Ibu mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, program bimbingan dan konseling. Maksud tujuan dan berdirinya ibu di sini, ibu ingin memberikan suatu layanan, yaitu layanan informasi yang bertujuan untuk agar teman-teman semua bisa menguasai informasi belajar, mengetahui hakikat belajar, kemudian dapat mengembangkan, menerapkan cara belajar yang efektif untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, layanan informasi itu apa? Ada yang tahu teman-teman semua layanan informasi apa di sini? Ibu akan menjelaskan. Layanan informasi adalah salah satu layanan BK untuk perkembangan diri teman-teman dalam kehidupan yang memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupan sehari-hari atau perencanaan untuk kehidupan yang akan datang. Nah, jadi teman-teman di sini ibu akan membahas topik yang akan kita bahas hari ini adalah cara belajar yang efektif. Nah, cara mendapatkan informasi itu bisa diperoleh dari berbagai sumber teman-teman. Dari pertama itu ya, dari media itu media lisan, melalui perorangan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berbicaranya hal positif ya teman-teman, jangan hal negatif yang disampaikan ke orang lain, tetapi hal positif. Hal positif itu kita akan berikan lagi kepada orang yang sedang membutuhkan. Misalkan, aduh aku lagi butuh banget lowongan pekerjaan, ada yang bisa bantu. Kemudian si A mendengar, oh iya aku dapat info kalau di sekolah ini sedang ada lowongan kerja, coba kamu datang aja untuk melamarnya. Nah, itu hal positif. Jadi seseorang yang sedang membutuhkan informasi, kita akan sampaikan informasinya. Nah, kemudian dari media tertulis, misalnya ya, dari media tertulis kita lagi membutuhkan sekali buku-buku untuk skripsi misalkan, atau untuk buku-buku untuk belajar, ada tugas-tugas. Nah, kita bisa melihat dari media tertulis, kita bisa meminjamkan atau kita bisa mencari itu semua pembelajaran yang kita butuhkan dari buku, dari jurnal, dari info-info yang lainnya. Kemudian dari informasi yang dari melalui sumber formal atau informal, seperti mendapatkan informasi PLN itu diputus jam segini. Nah, itu kita bisa mendapatkan informasi itu dari surat. Nah, itu bisa dari formal dan informal. Kemudian banyak sekali informasi lainnya yang kita bisa dapat dari media elektronik lainnya, dari sumber teknologi lainnya, dari sosial media apalagi. Itu lebih cepat mendapatkan informasi-informasi ya. Kemudian
kita bisa mencari informasi-informasi lagi yang lebih fiktif, tidak yang hoax. Nah, itu bisa kita nanti saring mana yang benar atau mana yang salah, mana yang real atau yang mana yang hoax, seperti itu. Baik teman-teman, jadi ibu mempunyai cerita. Di sini ada dua siswi atau dua siswa yang mempunyai kepribadian berbeda. Nah, di dalam dua siswa ini mempunyai masalah dengan belajar. Pertama, kita sebut aja inisialnya ya. Si inisial A ini dia sangat sekali bosan dengan bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena bagi si A ini, dia bilang, "Bu, bahasa Indonesia itu membosankan, Bu. Bahasa Indonesia itu terlalu banyak cerita, Bu. Saya tidak suka baca. Saya tidak suka, Bu, cerita-cerita." Pokoknya anak ini selalu beralasan. Kemudian si anak yang kedua ini dia sangat sekali suka bahasa Indonesia karena hobinya memang hobi membaca. Kemudian dia sangat senang sekali yang namanya cerita. Dia sangat sekali yang namanya senang membaca, senang menulis. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dia lakukan memang selalu nyambung dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tetapi si A ini sangat sekali yang namanya suka dengan matematika, sedangkan si B tidak sama sekali suka matematika. Nah, cara mereka belajar ini, mereka satu sama lain saling memperhatikan di kelas. Oh, kenapa ya? Si B itu sangat tidak suka sekali sama yang namanya bahasa Indonesia. Padahal menurutku bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Karena dia banyak cerita, tidak membingungkan, tinggal diambil aja sisi positifnya. Apa yang ada di dalam kandungan, di dalam ceritanya. Kenapa dia sangat bingung dalam bahasa Indonesia? Sedangkan cerita bahasa Indonesia itu tidak membingungkan, seperti misalkan kita harus berpikir bahasa Inggris. Kemudian si A berpikir seperti ini. Kenapa ya si B tidak suka dengan matematika? Padahal matematika itu sangat menyenangkan. Tidak bikin mata jadi ngantuk karena terlalu banyak tulisan, malah lebih asik berhitung. Kenapa dia tidak suka? Kenapa dia malah sukanya bahasa Indonesia yang tulisannya seperti koran, terlalu banyak cerita, terlalu panjang ceritanya. Nah, akhirnya satu sama lain berbicara. "Hai B, ada apa A? Saya bingung sama kamu. Kenapa kamu sangat menyukai bahasa Indonesia? Saya melihat kamu baca bahasa Indonesia aja saya sudah bosan dan saya sangat jenuh." Kemudian kata si B, "Menurut saya bahasa Indonesia tidak ada yang sulit. Bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri. Terus apa yang dibuat untuk bosan? Karena itu bahasa kita. Bukan bahasa Inggris yang membuat kita kebingungan lagi dengan artinya." Kata si A, "Aku tapi tidak tertarik dengan bahasa Indonesia yang membuat aku bingung. Karena terlalu banyak tulisan dan aku tidak sama sekali suka dengan membaca." Kemudian si B bilang, "Tapi kamu sangat menyukai matematika. Yang menurut aku matematika itu bikin bingung karena kita berhitung, kemudian berbagai banyak rumus, dan kamu tidak pernah merasa kesulitan dengan matematika." Nah, kemudian si A bercerita, "Bagi aku matematika itu sangat mudah. Hitung-hitungannya pun sangat mudah jika kita mengingat apa itu rumus-rumusnya. Nah,
di sini kamu perhatikan saja rumusnya apa, kemudian apa itu hitung-hitungannya, penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, atau hasilnya. Itu tinggal disatukan. Akhirnya dia berdua mengobrol dan saling memotivasikan diri dan membantu untuk merasa saling senang, saling nyaman dalam mata pelajaran. Akhirnya si A memberikan motivasi untuk menyukai pembelajaran matematika kepada si B, dan si B pun memberikan motivasi dan membantu si A agar menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Akhirnya mereka saling membantu. Nah, di situ manfaatnya. Manfaatnya itu memang kita itu harus dalam belajar itu harus saling memotivasi diri, harus saling membantu teman agar merasa senang dalam mata pelajaran yang mungkin temannya itu merasa itu tuh sulit. Jadi kita harus cari kebahagiaan yang kita rasakan dalam pelajaran ini tuh apa. Jadi kita harus cari rasa senangnya terlebih dahulu dalam pelajaran dan memberikan waktu yang cukup pada badan. Jadi kalau badannya lelah, badannya capek, badannya merasa kurang cukup istirahat, cara belajar pun tidak efektif, dan itu yang membuat kita kesulitan dalam belajar. Nah, teman-teman, dalam belajar nanti saat kita di tahap inti, kita harus saling terbuka, kita harus saling nyaman satu sama lain dengan duduknya yang nyaman, dengan posisi yang nyaman, kemudian harus saling terbuka apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin ungkapkan, itu harus saling terbuka. Saling jaga kerahasiaan yang ada di dalam lingkungan ini, yang ada di dalam kelas ini. Apa yang sudah kita ceritakan itu harus saling rahasia, tidak boleh dibuka ke luar sana, tidak boleh diceritakan ke orang-orang lain sana. Kita juga harus menjaga kerahasiaan kenormatifannya, ya teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan layanan informasi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang tadi kita sudah lakukan dari pertama sampai akhir berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, topik yang akan kita bahas hari ini adalah cara belajar yang efektif. Nah, apa sih pengertian cara belajar yang efektif itu? Belajar efektif adalah sebuah proses belajar yang sangat menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Nah, dalam proses belajar ada hal yang harus kita ketahui teman-teman. Yang pertama, dalam belajar otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Jika kita fisiknya sedang lelah, maka otak kita juga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita dapat bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima pun tidak dapat disimpan dengan baik. Oleh karena itu, jadi jika otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal, itu kita dapat gampang lupa. Jadi ingatan kita juga untuk kondisinya tidak baik, tidak maksimal, karena otak yang kita
otak kita ini tidak bekerja dengan maksimal, kemudian fisik kita juga kondisinya sedang lelah, sedang tidak baik. Jadi kerjanya otak itu tidak baik saat kondisi badan kita sedang tidak baik. Nah, akibatnya jika seperti ini, informasi yang pernah kita dapat, yang pernah kita ingat, itu akan kita lupa saat kita sedang membutuhkannya. Jadi saat kita mendapatkan informasi tetapi kondisi kita sedang kurang sehat, kondisi kita sedang lelah, sedang kurang tidur, kurang istirahat, untuk kerjanya otak ini tidak maksimal. Otak ini akhirnya mudah lupa. Akhirnya saat kita butuh informasi yang pernah kita dapat, oh iya, waktu itu apa ya, pas aku lagi kurang sehat tapi aku ingat aku itu mendapatkan informasi apa dari sekolah, informasi apa, tugas apa. Nah, itu jadinya terbengkalai teman-teman. Jadi ingatan itu mudah lupa karena kerjanya otak ini saat kondisi sedang tidak sehat itu tidak maksimal dan tidak baik. Kegiatan belajar, kita perlu membuat rencana belajar agar efektif. Yang pertama, berikan waktu yang cukup untuk makan, untuk tidur, untuk hiburan, untuk rekreasi lainnya. Itu diberi waktu agar kondusif dalam belajarnya. Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan tugas, itu diprioritaskan, langsung dikerjakan. Jangan menunggu nanti-nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi, untuk mengulang bahan sebelum kelasnya dimulai. Jadi sebelum kelas dimulai, kita tuh sudah belajar, sudah diskusi, sudah membaca. Jadi saat pembelajaran dimulai, itu kita sudah ada beberapa pembelajaran yang kita sudah pahami atau yang kita bingungkan, itu bisa ditanyakan kepada gurunya. Nah, yang keempat, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas selesai. Nah, ingat ya teman-teman, bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam 24 jam tanpa diulang, tanpa direview. Jika kita tidak mengulang pembelajaran yang kita sudah ajarkan dalam 24 jam itu sudah lupa lagi. Misalnya, kita pulang sekolah, ada tugas atau ada pembelajaran. Kemudian, besok aja deh dikerjakannya. Sekarang aku mau santai dulu, aku mau istirahat dulu. Ya boleh, tidak apa-apa. Tapi ada waktu dalam satu hari itu kalian buka lagi bukunya untuk dibaca lagi agar kita tidak lupa apa yang sudah kita dapatkan. Harus ada pengulangan sebelum waktunya 24 jam karena akan terjadi lupa. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas cara belajar yang efektif sesuai dengan jenis mata pelajaran. Jadi, yang kita ketahui, jenis mata pelajaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang berbaris teoristis. Berbaris teoristis itu seperti mata pelajaran apa? Seperti bahasa Indonesia, sejarah, PKN, dan sebagainya, ya. Itu yang teoristis. Nah, yang kedua, mata pelajaran yang jenisnya berbasis matematis. Nah, itu seperti apa mata pelajarannya? Mata pelajaran itu seperti matematika, fisika, kimia, yang jenisnya matematis. Untuk pertama, kita bahas terlebih dahulu cara belajar efektif untuk mata pelajaran berbasis teoristis. Yang pertama ya, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar teman-teman semua. Yang pertama nih, ada yang belajar senang
sambil mendengarkan musik. Itu yang pertama. Nah yang kedua tuh ada juga yang belajarnya hening, sukanya sendirian, sukanya duduknya di tamannya sepi atau melihat pemandangan. Nah ada yang belajarnya dengan cara seperti itu. Kemudian ada yang belajarnya senang duduk sendirian di kafe atau di tempat nongkrong-nongkrong. Nah ada yang belajarnya dengan cara seperti itu. Nah yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Nah nanti jadi teman-teman itu ambil inti-intinya saja saat belajar. Teman-teman ambil inti-intinya, kan kalau baca buku itu tebal, kemudian menyita waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman ambil inti-intinya saja. Teman-teman bisa buat mind mapping juga, itu cara ambil intinya, kemudian teman-teman pahami, itu cara yang lebih mudah. Jadi teman-teman rangkum materi, kemudian teman-teman baca dan ambil intinya saja, dan itu ya teman-teman baca sambil teman-teman pahami. Nah yang ketiga, metode mempersingkat atau menyerupai nama sesuatu untuk mempermudah hafalan. Teman-teman bisa gunakan singkatan atau nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Jadi teman-teman bisa sangat efektif digunakan dan otak tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. Jadi teman-teman itu bisa sambil menggunakan nama yang hampir mirip dengan materi-materi. Jadi hafalannya itu dengan mengingat atau menyerupai nama sesuatu untuk mempermudah hafalan. Nah yang keempat, mengingat yang dipelajari. Jadi teman-teman bisa mengingat, pertama teman-teman buka dulu nih buku, teman-teman baca, kemudian teman-teman ingat, teman-teman tutup bukunya itu ditutup, dan teman-teman catat yang teman-teman ingat aja saat teman-teman baca. Nah itu cara efektifnya ya. Yang kelima, belajar rutin tapi tidak terlalu lama. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama itu jadinya bosan. Jadi dengan rutinnya belajar akan semakin mudah mengingat hal yang sudah dipelajari. Kalau teman-teman terlalu lama baca dan akhirnya itu menjadi bosan dan jadinya jenuh dalam belajar. Jadi boleh belajar itu rutin, sedikit demi sedikit, tetapi menjadi bukit. Dengan rutin belajar akan kita selalu mengingat pelajaran. Tapi kalau sekali belajar, rutin belajar tetapi langsung lama, itu akan membuat kita jenuh dalam belajar. Teman-teman, kemudian untuk selanjutnya yaitu cara belajar efektif untuk mata pelajaran berbasis matematis. Yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Nah, ciptakan suasana yang nyaman tadi sudah dijelaskan ada di mata pelajaran teoristis, sama ya, sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua, rangkum materi pelajaran dan mapping, sama ya, sama penjelasan yang tadi ada di mata pelajaran teoristis. Yang ketiga, belajar memahami bukan menghafal. Nah ini ibu sering sekali menemukan siswa jika ingin ujian dia buru-buru belajar. Jadi belajarnya itu belajar untuk ujian, bukan belajar untuk diri sendiri. Nah jadi di sini kebanyakan siswa itu lebih ke menghafal, bukan memahami. Tidak salah, tetapi ini mudah sekali untuk lupa, tidak mengingat. Jadi ingatnya saat itu saja ya. Jadi lebih dipahami, bukan untuk dihafalkan. Yang keempat, belajar dengan banyak praktik atau latihan soal. Jadi kalau kita banyak praktik, kita latihan soal, pembelajaran yang kita udah diajarkan oleh gurunya, kita ulangi lagi, kita buat soal sendiri atau tukeran sama temannya. Temannya membuat soal si A,
si B membuat soal si A membuat soal si B. Jadi nanti mereka jadi bertukar. Nah, kalau sudah mereka bertukar soal, mereka saling mengerjakan satu sama lain. Jadi itu jadi review pembelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Nah, yang kelima, belajar secara berkelompok. Sangatlah penting nih belajar secara berkelompok ini untuk meningkatkan minat dan semangat belajar dengan teman sebaya. Akan lebih leluasa jadi mendiskusikan hal-hal sulit yang tidak teman-teman pahami, dan demikian akan mempunyai semangat tanpa ada rasa malu atau minder. Jadi tidak canggung kalau sama teman-temannya sebaya ya. Kemudian teman-temanku sekalian, setelah kita diskusi bersama mengenai belajar yang efektif ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang masih kurang paham, kurang jelas oleh yang Ibu jelaskan hari ini? Sudah paham semua? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, kita ambil kesimpulan. Kira-kira apa saja kesimpulan materi yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada yang ingin menjawab? Oke, baik, silakan. Oke, good, pintar. Kemudian, baik, Ibu akan memberikan pertanyaan lagi. Apa yang dimaksud dengan belajar yang efektif? Siapa yang ingin menjawab lagi? Oke, silakan. Oke, pintar. Bagaimana yang kedua, yang ketiga ya? Bagaimana cara belajar yang efektif dalam mata pelajaran berbasis matematis? Siapa yang ingin menjawab? Silakan. Oke, baik. Yang keempat, pertanyaan terakhir ya. Apakah manfaat yang Anda dapat, yang teman-teman dapat dalam membahas topik ini? Oke, silakan. Oke, good, pintar. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali teman-teman semua sudah memahami dan sudah mendapatkan manfaat dari layanan informasi ini. Teman-teman, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas masih dengan topik layanan informasi, tetapi itu topiknya yang berbeda. Jadi nanti teman-teman semua mohon diterapkan ya apa yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan untuk teman-teman semua bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ini saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada kekurangan dalam belajar, mohon dimaafkan. Apabila ada ilmu yang lebih lagi, tolong diambil baiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.